Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum itu terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Jadi monggo langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru. Sebelum ke cerita, saya juga mau nyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kami berdua ada di sini di ngobor. Betul. Ya, itu aja. Ya, udah, itu aja. Lo ada cerita apa, Bro Ayu? Monggo. Iya. Hari ini ada sebuah cerita dari seorang bapak ya. Usianya sekitar 50 tahun. Namanya Pak Wiono. Panggilannya Pak Wi atau Pak Yono begitu ya. Beliau itu aslinya orang Brebes. Dulu kata Pak Wiono setelah menikah sempat kerja di Jakarta sebagai driver angkot jurusan Pulau Gedung, Kranji apa ya kalau nggak salah kemarin ceritanya. Terus cuman bertahan hidup di kontrakan tentu ya di sana selama 2 tahun cuman 2 tahun kemudian istrinya itu ngajakin pulang kampung. Saya aja Mas hidup di sana, soalnya harus nyagain orang tua satu-satunya begitu ya, orang tuanya istri. Akhirnya ya saya itu ke sana, ke Solo dengan sesuatu yang beda banget lah sama Jakarta, sama kehidupan saya di Brebes. Dari dialek omongannya kan ini ono begitu ya. Memang kalau misalnya dulu, kalau sekarang sih sama aja, biaya hidup itu lebih ringan, murah wis, apa-apa murah katanya. Cuman ya semurah-murahnya kalau saya berbekal sangu yang sisa-sisa dari Jakarta masih kelihatannya sugih, saya kelihatannya apa-apa bisa beli gitu. Lama-lama kalau nggak ada pekerjaan ya dia bilang mencret saya katanya begitu. Akhirnya bingung kan di sana, saya nggak ada kenalan. Sementara istri juga, dia itu anak satu-satunya perempuan, saudaranya itu katanya di jauh, ada di Wonogiri, ada di mana lah begitu ya. Akhirnya saya harus bertahan hidup mulai dari ngerongsok, ngumpulin karton segala macem kayak gitu kan. Akhirnya sampai di tahun kedua kita bertahan seadanya wis. Tapi ya alhamdulillah tadi ya biaya hidupnya nggak terlalu semahal kayak di Jakarta. Sampai akhirnya jadi seperti pekerjaan saya yang dulu, jadi supir lagi. Di Solo berarti? Di Solo, tapi bukan supir angkot, tapi supir pribadi. Ini iya solo karir ya berarti? Iya, akhirnya solo karir. Berkarir di Solo? Berkarir di Solo, itu solo karir sesungguhnya. Iya, dan itu karena supir pribadi gitu kan? Iya. Itu saya itu kata Pak Wiono ya, itu bekerja di sana alhamdulillah banget, dapat bos itu luar biasa baik. Ya bisa dibilang beliau itu seorang piyai, sebut saja namanya Pak Seto. Seorang piyai, wong Jawani banget lah. Orangnya lah, saya itu belum pernah melihat orang sebaik itu. Saya bukan cuma dianggap sebagai supir, tapi saya dianggap sebagai anak nih mesti. Enggak lah dianggap. Berarti Pak Seto itu yang punya bapaknya Komo ya? Iya kan ada Seto. Yang Komo kan Kak Seto ini. Si Pak Seto berarti bapaknya itu. Nah dulu lihat si Komo aja pertama kali serem loh. Sekarang kimos ya. Tapi ada satu yang nyebelin, Ulil, nggak tahu kenapa. Ulil. Tapi sekarang saya punya bonekanya. Suka sama Ulil itu. Boneka Ulil saya ada, tapi pada brudel ini loh. Tangan-tangannya pada brudel. Nah, persis banget kayak si Ulil. Lanjut ke cerita ya, Bi. Baik banget Mas, yang namanya Pak Seto, berikut istrinya, keluarganya masih ada. Neneknya yang sepuh banget udah, kayak saya itu kayak anaknya mereka, kayak seolah-olah saya kakak adik sama Kak Seto. GR gitu ya berarti. Dia itu GR aja. Iya, saya bukannya GR, emang asli begitu. Saya diurusin semuanya lah. Kalau gajiannya normal ya gajian ya UMR atau rata-rata supir pribadinya. Wong sugih sana ya berapa lah ya. Tapi yang lain-lain, masalah beras, kebutuhan hari-hari, saya itu disokong penuh sama keluarga sana. Bahkan anak saya, singkat cerita wis lah ya, sampai itu lama anak saya itu bisa sekolah ya sampai lulus SMA semuanya. Dan nanti kalau misalnya kuliah nanti katanya mau dibantu. Tapi itu loh, ngomong-ngomong masalah itu ya, masalah kebaikan orang, kita itu jangan, itu kan baik gitu ya, oke katakanlah baik, tapi sebaiknya jangan sampai
merasa seperti anak. Jangan. Soalnya apa? Nanti minta warisan berayung gitu kan. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Iya, betul. Takutnya kayak gitu. Makanya Iya, udah jangan GR, baik-baik aja Betul, gitu. lagi pula Jangan kan- merasa jadi anak gitu kan. Nanti minta warisan mau diketok Iya. nanti kan. Kalau misalnya Sri, Atun, anaknya ya kan bisa nerima, kan Budi sama Iwan belum tentu kan gitu. Terus Masa akhirnya dicadar. gimana? Akhirnya ya itu ya, saya bahagia wis di sana dan saya merasa tercukupi semua kebutuhan saya dan ada ya Makmur lah makmur. bekerja di situ tuh. Karena ada itikat saya mau bikin rumah lah di daerah yang dekat-dekat rumahnya Pak Seto. Di sampingnya gitu ya. Nah biar itu tadi jago nanti anak. ujung-ujung minta warisan gitu. Pak, ini bagian saya ambil dulu gitu kan. Katanya tanahnya dikasih sama, ya udah mulai kan. Udah mulai. Iya, padahal nggak begitu ceritanya, tapi begitulah. Pokoknya baik banget. Dan saya itu karena wis puluhan tahun, lagi pula saya Puluhan tahun berarti lama bekerja. lama kerja di situ. Dan saya itu katanya kalau di Brebes itu kan ada kakaknya itu banyak. Biasa mas, saya ingat dalangan terus kalau misalnya orang susah itu nggak ditemenin. Lebaran juga nggak diajak ngomong, paling salaman tok. Yang ngobrol-ngobrol yang suki-suki. Saya mas saya. Makanya kalau lebaran gak usah ngumpul-ngumpul. Iya. Ngapain juga gitu. Sakit hati terus katanya. Pak saya duduk di luar di ember, yang lain pada ngobrol ngomongin ini itu, saya makan paling disuruh makan, anak dipecingi itu udah izin lah pokoknya. Jadi makan yang banyak gitu. Soalnya di rumah kan nggak ada gitu. Mumpung badak. Iya. Mumpung lebaran gitu. Ya seperti itu sih mungkin. Saya sama Ayu saya itu paling terbuang, paling apa ya namanya nggak kehitung lah. Akhirnya ya saya ya orangnya mungkin pernah sakit hati juga, tak putusin nggak pernah pulang. Apalagi bapak ibu udah meninggal semua kata Pak Wiono. Ngomongnya aja nggak bisa bahasa ini sama sekali ngomongnya udah ini ono persis banget kayak. Nggak keren sih yang kayak gitu. Iya. Yang keren itu jati diri. Yang keren itu kemana-mana bisa. Bisa. Kalau bisa kita sebarkan bahasa Tegal. Ini maaf ya Pak Wiono gitu. Nanti belakangan kita minta maaf gitu. Kita iniin dulu gitu. Depan tahu. Dari depan. Oh dari depan. Dari saya. Biasanya saya jangan-jangan. Ya nggak di depan rumahnya ini sendiri. Apa tadi ya? Terus semuanya saya amini mas keadaan itu, dan anak saya pun kadang main ke rumahnya Pak Seto ya kayak cucu buat si mbahnya, emaknya Kak Seto, Kak saya atau jadinya Pak Seto begitu ya, udah wirawiri. Nah mereka itu Jawani sangat apa ya namanya megang semua budaya di Luhung wis pokoknya ya, dari sopan santun semuanya, dan banyak menggelar acara-acara yang tradisional seperti itu. Saya selalu terlibat. Dan saya kemanapun Pak Seto itu mau jalan, mau keluar kota kemana aja, ya saya supir pribadinya saya pasti ikut, kecuali satu hal. Apa Pak? Dia itu suka, di samping suka barang-barang klinik, barang-barang pusaka, dia itu suka banget ziarah mas. Ziarah. Nah itu saya nggak pernah diajak sama sekali yang namanya ziarah itu. Ziarah maksudnya ke makam-makam wali atau apa gitu ya, mungkin saya nggak tahu karena memang saya nggak pernah diajak. Katanya dia kalau ziarah nggak ngajak istrinya juga, tapi selalu sama kawan. Kalau nggak berdua bertiga ya bawa mobil kawannya itu. Saya selalu disuruh pulang kalau misalnya datang gitu ya, Pak jenengan wangsul mawon, jenengan pulang aja ya gitu. Kadang-kadang dikasih oleh-oleh apa jajan itu hari-hari itu biasa. Balik. Kenapa sih nang kayak yang penting jangan dicatat keluarga gitu kan. Pulang saya senang, gajian juga nggak ini kan. Kadang-kadang ya kayak orang ziarahnya di mana, ada penasaran begitu. Suatu ketika itu di beberapa tahun yang lalu si Pak Wiono itu berangkat seperti biasa, dan ngartinya ya paling ke kantor kemana begitu kan. Berarti Pak Wiono ini sekarang di Solo ya? Sekarang masih di Solo. Masih di Solo. Kemudian saya berangkat, tahu-tahu saya itu melihat rumah itu keadaannya sepi nyet mas, bener-bener rana wong, kayak apa ya, pokoknya sepi lah, sepi. Biasanya kan ada anak-anaknya di luar, kalau nggak cucu itu yang masih bayi juga ada, terus nenek-nenek itu di luar nenang-nenong bocah gitu ya. Saya berangkat kok sepi banget. Bener, adanya cuman rewang-rewang itu membantu rumah tangga, itu perempuan, terus sebut saja namanya Sri. Saya bilang, orang-orang rumah nenengin pada di mana Sri? Nggak tahu mas, saya itu
bangun-bangun udah sepi, kayaknya lagi ada masalah di rumah ini, katanya begitu. Oh ya wis ayo kene. Yuk. Enggak. Ya enggak, maksudnya ayo kita catat masuk rumah itu. Enggak ding. Yang pasti kok sepi, kok nggak biasa-biasanya dan ada masalah apa? Orang itu kayaknya jauh banget dari masalah yang saya pikir begitu. Bahkan di jalan pun kalau ada yang bikin masalah, entah mobil yang namanya kendaraannya, pasti ngalah banget. Saya yang mau marah aja dipegang tangannya, ajo yon, surah papa sabar kayak gitu. Ada masalah kayaknya beneran ini wigati penting banget. Pas saya dibikinin kopi sama Sri, duduk di teras begitu kan. Dipijitin sama Sri juga. Dipijitin. Tahu-taunya dari dalam ada Pak Seto habis dipijitin juga. Dipijitin. Loh, nyambung Sri gitu ya. Kita pijit bareng. Enggak. Pak Seto itu tahu-tahu datang itu pakai motor itu loh Mas, motor Win. Ada ya motor Win itu. Motornya Sidul itu. Motornya Sidul. Saya lihat dia itu kan memang pagar udah kebuka, pagar rumah udah kebuka. Itu kan anunya jauh tuh, apa namanya ya, halamannya itu agak luas begitu. Saya lihat dari raut mukanya dia itu kayak muka apa ya, muka nggak sumeh, nggak kayak biasanya. Dia itu selalu gampang nyengir, gampang guyu gitu. Dia itu kayak mukanya ketukuk-ketukuk lah, stres. Perasaan saya lihat begitu dan pucat banget. Nggak berani negur sama sekali saya. Terus sampai dia kluk mau masuk dalam rumah, dia bilang gini, mobil wis dipanasi, digituin. Sudah Pak, nanti kamu anterin saya. Nggih Pak, saya enggak nanya itu mau anterin kemana atau apa. Itu keluar lagi bawa tas, itu kan tas gede lah, tas samping begini, tas gede, tas kulit hitam lah ya. Pakaiannya nggak setil, biasanya itu kalau pergi jauh itu setil, dia itu pasti kaos, celana pendek 3/4 begitu kan. Terus Pak mau berangkat sekarang, kamu telepon dulu, bojomu ditelepon, mungkin ayah dewe perginya lama katanya gitu. Itu baru saya berani nanya, Pak arep kemana, mau kemana? Sri ajak katanya. Sri ajak di belakang bagasi gitu. Terus itu langsung suruh nelpon rumah. Itu saya deg karena udah dikasih tahu sama Sri lagi ada masalah. Yang mau pergi kemana begitu kan. Kita mau ziarah katanya. Ziarah, dan itu baru pertama kali saya mau diajak ziarah. Saya nggak nanya Mas waktu itu mau ziarah kemana, bodo amat, yang penting saya nyalain mobil terus masuk. Saya udah nelpon tentu ya ke rumah. Terus istri juga bilang, tumben Pak, wis nggak usah banyak nanya, wis doain selamat, soalnya ziarahnya orang begini saya nggak tahu kemana, bisa istrinya jadi jauh. Sri ikut nggak gitu? Siapa istrinya? Istrinya udah tahu pasti. Oh udah tahu ya, pasti ikut. Yang istri tunggu rumah sama si Udin, pembantu yang laki-laki. Oh, yang lain pijit-pijitan mungkin yang kita nggak tahu sih, tapi sering terjadi di kota-kota besar maupun di desa-desa ya. Kemudian singkat cerita, saya jalan Mas. Jalan apa naik mobil Pak? Naik mobil, saya berdua itu di depan, Pak Seto di depan. Yang saya ceritain dari awal. Depan gitu ya. Iya, yang saya ceritain dari awal, dia itu orangnya benar-benar penyabar, ngalahan banget hari itu. Saya kalau dia bukan bos, tak keprui Mas. Maksudnya gimana? Pemarah banget katanya, Bi. Wong motor nyelip begini aja, dantem sisan katanya, suruh ditubruk. Kesenggol apa namanya spionnya aja, langsung buka ini. Wah, ngomongnya maksudnya ya cara sana gitu, marahnya sana kan kata Pak Wiono lucu, marahnya wetan gak serem katanya. Nah kayak gitu Mas, marah-marah terus, tapi nggak marahin saya juga sih, meneng aja pokoknya jalannya ngetan sana, ini mau arah kemana. Singkat cerita, di suatu daerah yang jelas bukan di Jawa Tengah lah, wis ngetan lah sana ya. Saya itu sampai di sebuah pedusunan kecil, apa ya, keluar dari jalan gede itu masuk desa lah, terpencil banget saya bilang. Karena apa? Pemandangan seperti itu saya lihat hanya ketika lagi saya kecil. Itu ya di Brebes begitu. Jadi jalannya orang aspal, nggak aspal, batu-batu. Mobil aja kayak gini, oleng kiri kanan. Nggak ada yang namanya rumah bagus ataupun ruko wis lah, nggak ada. Adanya itu ya pohon. Terus kebun, sawah, ada rumah satu, itu pun rumahnya bukan rumah permanen, kayak semacam apa adatnya sana, saya pikir ya. Jadi rumahnya banyak kan kayu begitu lebih. Tapi emang halamannya luas-luas.
Kalau misalnya orang yang senang jelajah terus dia suka perkampungan begitu mungkin senang. Kalau saya kan dalam banyak pertanyaan, katanya Pak Wiono ya. Ini lagi marah, mau ziarah kok marah-marah, terus pakaiannya kok begitu. Kayak orang tergesa-gesa banget kan. Itu baru masuk kampung itu ngelewatin gapura lah, gapurannya desa. Saya maaf Mas, ini nggak mau nyebut itu nama kotanya, nah itu jangan wisaru karena masih aktif sampai sekarang begitu ya. Kemudian dia itu ngucap Pak Seto, kalau ada apa-apa di jalanan, ada yang aneh, kowe meneng, kamu itu diem aja. Wis pokoknya diem aja, wis nggak usah. Nanti saya yang ngadepin semuanya. Ya Sri itu. Ternyata Srinya itu. Ya Sri. Pikiran Sri terus tadi. Iya, kalau Sri kan belum pulang. Kasihan ditinggal di rumah. Iya, Kang Balio Sri belum pulang Sri. Nah itu, ya kan? Jalanlah saya mobil itu ya pelan begitu ya Mas. Kalau suasananya sih banyak ya jalannya itu berdebu yang bukan musim hujan. Kering lah. Saya kalau misalnya ini suruh dibuka ya kacanya itu dingin, misalnya itu dingin banget. Malam sampai situ. Iya lagi pulang malam, jam 2-an katanya. Jam 2 atau setengah 2 lah begitu. Saya pengen ngomong, Pak Seto, ini kita masih berapa lama lagi perjalanan? Tapi saya posisinya kan sadar posisi ya, saya nggak bisa nanya macam-macam. Tapi dia udah ngomong kalau misalnya ada apa-apa kamu diem. Pas lagi semakin masuk ke desa tersebut, rumahnya semakin jarang banget. Dan kayak kita itu memasuki alam lain Mas. Alam asli tapi lainnya karena nggak ada ketemu ya pengendara lain atau orang yang jalan kaki apa di depan rumah pun nggak ada, benar-benar sepi banget. Apalagi kebun-kebun begitu ya, sawah sedikit, kebun lagi, rumah. Kayak pemerintah desa situ bukan main itu ya, lampu-lampu jalan kayak mati apa nggak dipasang. Jadi praktis cuma lampunya mobil itu aja loh, biru. Nah pas nggak lama saya itu semakin masuk itu saya dari kejauhan mobil ini ya, lampunya mobil itu nangkep sesuatu di depan itu ada yang berdiri. Itu yang jelas sih kelihatannya ya, tapi masih agak jauh karena lurus banget jalannya sih. Itu ada sosok laki-laki ya. Saya pikir laki-laki mungkin karena badannya tegap gini, celananya komprang, tapi dia itu saya ini paling keri atau paling takut yang namanya anjing. Itu di sampingnya sepertinya ada anjing yang memang dia nemenin laki-laki tersebut. Cuman dia itu posisinya kayak anjing lagi duduk gimana sih begitu ya. Langsung saya mau ngomong, Pak, wong, ada orang tuh, udah diem, kamu pokoknya diem aja. Semakin dekat. Ini saru apa enggak ya? Lampu jauhnya mau diturunin gitu. Udah biarin aja. Kayak tahu semua, Pak Seto tahu semua apa yang saya mau lakuin itu tahu. Udah biarin aja. Pas mungkin sekitar 25 meteran atau apa karena memang rada ngabut-ngabut begitulah. Namanya suasana kayak gitu. Ini Mas ada yang berubah loh di depan itu kan jelas-jelas bayangan orang ya, ada pundaknya, ada kepalanya, ada kaki begitulah ya. Dia pun kayak semacam entah megang talinya anjing itu apa megang kayu yang bengkok. Lama-lama dia itu kayak kain yang jatuh berat gitu loh, kain hitam yang jatuh. Jadi di tanah prak kayak gitu. Anjingnya masih ada. Loh kain itu jalan ke arah kami. Saya itu nggak bisa ngomong itu secepat apa, yang jelas tahu-tahu mobil itu padahal mesin hidup tapi nggak jalan. Saya injek gas itu nggak jalan, langsung cep kayak gitu benar mandek. Akhirnya gas saya lepas, saya ngomong Pak, langsung begitu saking takutnya mau ngomong itu apa tadi. Pas saya lihat mukanya bos saya, majikan saya, dia lebih dari saya mungkin tegangnya, tapi kayaknya nggak takut, tegang begitu kan. Langsung dipegang tangan saya, menang ya Sri, nggak ada Serinya nggak ada, menang. Nah itu untungnya bukan di kaca, kan masih terbuka kacanya, bukan di tempat saya. Emang mungkin tujuannya sama Pak Seto. Ada yang meludut Mas dari kacaan itu. Saya itu duduk nunggu mungkin ada berapa hitungan lah. Kalau itu di musik backsound itu serem banget Mas pokoknya ya. Nah itu di kacanya mobil, berarti dari bawah ya, samping lah. Si tadi mungkin bayangan yang kain itu bukan ke saya tapi ke Pak Seto. Itu kayak gitu kelihatan semacam dulu kalau saya lihat film-film yang serem-serem hantu luar negeri yang ada Gudi apa pakai kayak gitu loh.
ana wong nganggo klambi ireng contongan gitu loh. Contongan nggak ada mukanya persis, nggak ada mukanya sama sekali, cuman kayak semacam orang itu ditutup begini ya. Set. Tapi kayaknya majikan saya udah siap, dia itu kapan nutupnya ini tuh, atau tutup udah ketutup lah kacanya, terus set pas banget dia berdiri kayak di mukanya Pak Seto, dia itu nggak ngadep ke samping, kayak tahu tapi nggak mau nengok ke samping, dia itu terus begini aja, rokoknya banter banget, saya aja nggak tahu dia itu nyalain, kayaknya dia nggak ngerokok, tahu-tahu dia ngerokok aja, pos kayak orang ketakutan. Terus saya ngeliat, justru saya yang lihat makhluk itu, Mas, kopong mas, nggak ada apa-apanya, bener-bener nggak ada apa-apanya, cuma hitam tok. Saya daripada takut ya, saya pengen ngomong, Pak, niku nopo Pak, niku nopo, nggak bisa, mulut ini ya kaku banget. Inisiatifnya apa? Gasbi, pengen apa tahu ini berbahaya, nggak jalan, masih hidup, sama sekali nggak jalan. Apa ya diangkat begini ban belakangnya ya, nggak tahu. Tapi saya ngalihin pandangan ke depan, itu anjing udah nggak ada. Yang saya dengar itu ada lolongan 1-2 kali lah, ya bukan lolongan kayak anjing nyalak aja, kayak itu berapa kali, tapi itu wujud anjingnya nggak ada. Terus ketika saya hanya bisa menunggu ngempet kencing karena saya takut banget, cuma bisa astagfirullahaladzim ya Allah iki piye, ini keadaan yang nggak pernah saya alami sama sekali. Tahu-tahu yang hitam itu kayak bayang-bayang ngabut-ngabut hilang, set wis mlaku meneh, katanya begitu. Ki rokok nawarin rokok ke saya, ke Pak Setonya, juga ketakutan. Dan itulah saya baru berani nanya, Pak, niku sebenarnya nopo Pak, ngapunten, niku sebenarnya apa? Ya gangguannya wong pan ziarah, katanya, gangguannya orang mau ziarah. Oh berarti kami masih dalam rule orang baik, dalam hatinya Pak Wiono, ya kan. Wong itu gangguan kan biasanya yang diganggu yang jelek gitu kan ya. Jalanan lagi bisa nyala, bisa mas, orang mobil nggak mati, tak injek wis laku, katanya udah jalan lagi, dan pemandangannya nggak jauh beda kayak gitu terus. Ini kayak jalan nggak ada ujung kayak gitu terus. Pak, ini kita masih lama apa enggak? Saya berani ngomong begitu. Sebentar lagi penggokan, kok ini penggokan, nanti ada belokan, kita belok ke kanan. Akhirnya bener ada belokan. Terus kita belok ke kanan, jalannya itu lebih lebar tapi ndak ada batu-batuan sama sekali, nggak ada, cuman tanah lapang begitu loh. Dan di situ banyak sekali daun-daun bambu yang kering yang berjatuhan berserakan begitu. Dan banyak banget kiri kanannya bambu. Tapi dari sorot lampu mobil di ujung sana itu ada rumah kecil dan ada saung tapi bukan ini ya, bukan yang tinggi begitu, nggak kayak saung makam persis kayak gitu lah. Ada saung makam. Saya itu masuk ke sana sesuai instruksinya bos saya. Kemudian karena mau itu kayak gini loh, jadi si dapuran bambu kayak semacam lorong begini kayak mulut gua begitu kan. Dan mobil ini bisa kegesrek sama bambu ini, carang-carang bambu, nanti gores. Kata Pak saya tuh enggak apa-apa, jalan aja. Itu saya berhenti, lupa nggak nutup ini kan kaca, ada bambu yang masuk ke dalam, sak. Itu pas banget di depan muka saya. Dan yang saya tahu dari ya wong Brebes kayak mana, saya pernah yang ngerti namanya pusaka ini. Tentu ya saya kerja di tempatnya Pak, saya tahu juga sedikit banyaknya Pak paham lah masalah keris, masalah itu. Bambu di depan saya petuk mas, benar-benar petuk siapa Pak? Saya pura-puranya begitu padahal saya nggak tahu kan. Nanya ininya rosnya ketemu begini di depan muka saya. Tapi yang nggak ada keinginan Arab disemplek Arab apa, nggak ada sama sekali. Cuman itu majikan saya, kalau mau diambil aja itu duemu, kata, itu punyamu karena di depan kamu, kata. Nggak mau, saya ambil, saya keluarin lagi. Jalanlah saya terus sampai di depan rumah yang lebih mirip kayak gubuk, maaf banget, kayak kalau di tempat saya Brebes kan nggone bebek ya, kayak rumah bebek yang buat tempat bebek begitu kan, penghasil telur sana. Nah terus saya berhenti, kita turun dari mobil, saya itu langsung pas mati kan, otomatis lampu kan mati. Itu dia ternyata bawa senter kecil, terus ayo mudun. Saya jalan muter kayak
anak itu ikut sama bapak karena ketakutan. Modelnya itu kayak bukan alamnya kita. Padahal ya tanahnya nyata, jalannya nyata, ini mobil juga fisik semuanya kan ya. Tapi kayak zaman Mbuh Kuna kapan gitu kan, ngetok-ketok itu ngomongnya sampurasun, nggak ada, maksudnya nggak salam kayak biasanya kan kayak gitu kan. Terus keluarlah seorang ibu tua dan saya itu kayak pengen belain sebenarnya, karena yang keluar tadinya itu cuman nggak jelas gitu loh, karena di dalamnya juga gelap, kayak cuman ada lampu sentir apa itu ya, lampu-lampu tempel di dalam rumah itu, bukan lampu-lampu listrik. Terus ada seseorang yang keluar, ya saya tahu ibu-ibu karena dia ngomong melebu dan suaranya perempuan. Ibunya Sri itu ya. Mungkin ibunya Sri. Pas dibuka pintunya begini, saya kaget banget dan hampir saya sebagai pembantu atau sebagai karyawan saya pengen belain bos. Karena apa? Pak Seto rambutnya langsung dicok kayak gitu katanya. Langsung kayak orang punya salah gede, rambutnya digini cek, tarak masuk, dilarang masuk gitu kan, masuk dalam diseret begitu kan. Ampun mbak, ampun. Ada mbak, ampun. Dembung gitu kan. Dembung kayak. Kayak tahu Sri di dalam kan. Enggak ada. Di situ. Suruh masuk, di dalamnya itu cuma ada balai-balai dari bambu, terus kloso mas, kloso dan ininya tanah. Apa namanya, ubinya tanah, didudukin di situ. Benar-benar kayak orang. Nah dia itu tinggi gede ya Pak Seto, saya aja mungkin berantem nggak berani. Itu sama ibu-ibu cuma dicangking begitu. Emang dia juga nggak ngelawan sih, kayak punya salah begitu didudukin. Lenggi karo duduk di situ, ngerti salahmu apa? Wah kayak orang mau nangis, ampun begini itu. Saat lagi kayak gini nggak tahu ya, ada suara anjing yang nyalak yang tadi itu loh. Suara kayak gitu cuman rame, lebih dari beberapa kali lah. Itu yang saya rasakan setelah itu. Saya kan belum masuk mas waktu itu, cuman ngelongok lah di pintu dan seakan-akan nenek-nenek itu nggak peduli ada saya begitu ya. Itu ada angin dingin banget dari samping kiri saya, samping kanan saya, set masuk ke dalam. Dan pemandangan ini saya mau dibilang bom, mau dibilang apa, bodoh amat. Yang jelas jenengan mungkin percaya ya mas katanya. Ya saya percaya. Itu tahu-tahu bos saya itu nggak sendiri. Ada Sri. Ada Sri. Iya kan, itu maknya Sri kan marah gara-gara Sri dia papain Iya. Pak Seto, akhirnya dimarahin di situ. Kayaknya seperti itu ceritanya. Aslinya gimana sih ceritanya aslinya? Aslinya, ini bisa gak serem film. Ini nggak tahu, maaf ya, diriku tuh pikirannya ke sana gitu. Ini kan dirimu versi ceritanya aslinya kan. Aslinya gimana coba? Dalam cerita itu jangankan apa Anda seperti itu, nggak percaya aja boleh. Aslinya gimana aslinya? Nah, aslinya. Saya tuh mikir sendiri. Iya, saya kan sebagai Pak Wiono ya, nggak pernah yang namanya ketemu hantu ini itu, udah ngalamin kayak tadi itu udah hantu banget. Itu nggak sendiri ya, itu ada apa? Pak Setonya itu nggak sendiri di sana. Iya, ternyata nggak sendiri. Ya memang nggak sendiri karena ada nenek-nenek itu. Maknya Sri. Iya. Bukan ini bukan maknya Sri. Maknya orang Bandung kemarin. Maknya orang Bandung kemarin. Nenek-nenek itu kayak semacam dia ngambil tampian yang di dalamnya itu ada sesuatu yang mungkin buat sesaji atau apa. Dan Pak Wiono yang duduk di depannya itu adalah pria yang pakai itu. Dan bukan jemper, bukan yang biasa anak muda pakai begitu ya. Nah, itu tapi dia jubah benar-benar jubah. Tapi kayak gitu mas, kayak nyata sama nggak nyata itu di depannya sih Pak Wiono. Dan dia cuma bisa kayak gini aja nunduk begini. Nggak ada suara apapun, yang ada sekali-kali itu ada anjing di luar itu nyalak begitu kan. Aku isora melu-melu. Nah, kalau saat ini saya itu nggak ikut-ikutan. Siapa yang kata nenek-nenek itu? Kamu udah melanggar banyak pantangan, katanya seperti itu. Saya itu kayak padahal nganter tapi kan takutnya saya terlibat atau apa begitu ya. Tapi nyata-nyatanya saya itu nggak diapa-apain, bahkan disapa juga enggak. Oh ya orang kan ini mlebu mas atau apa itu nggak dianggap ada. Nggak dianggap ada sama sekali. Rokok apa nampak? Saya bilang gitu. Buru-buru, saya juga takutan. Saya takutan. Enggak, rokoknya ketinggalan di mobil itu. Aturan begitu ya, Bi. Bentar, Bro Ayung. Iya. Kita lanjut lagi nanti ya.